Integritas. Mari saya ajak saudara membaca 3 ayat sekaligus yang berkaitan. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 1, 8 dan pasal 2 ayat 3. Ayub pasal 1 ayat 1, Ayub, orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pasal 2 ayat 3, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi dalam kitab Ayub ini sampai 3 kali diulang tentang kepribadian Ayub. Hari ini kita tidak bicara tentang penderitaan, tapi kita mau bicara tentang kepribadian seorang Ayub. Yang dikatakan saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan Ayub ini dibanggakan oleh Tuhan. Tuhan bangga dengan seorang Ayub. Bahkan di hadapan Lucifer, Tuhan berkata, tidak ada seorang pun seperti Ayub. Luar biasa ini, sampai dibanggakan oleh Tuhan. Jadi kalau bicara tentang integritas, banyak kali itu dibicarakan. Terutama mungkin di kalangan hamba-hamba Tuhan. Saya berkali-kali mendengar khotbah tentang integritas. Dan memang integritas itu sangat penting dimiliki, terutama bagi hamba Tuhan tentunya. Tapi juga bagi kita orang percaya. Jadi kita perlu memiliki sebuah integritas dalam hidup kita. Nah, apa itu integritas? Coba saya akan bicara dulu dari definisi umum. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan demikian. Mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan. Jadi ini definisi secara umum. Agak susah dimengerti ini. Nah, coba kita lihat definisi yang lain, yaitu dari asal kata integritas itu. Nah, asal dari kata integrity itu adalah sebenarnya integral. Dan integral itu mempunyai pengertian complete, undivided, tidak terbagi-bagi, utuh, wholeness. Sesuatu yang utuh, yang tidak terpecah-pecah, yang tidak terbagi-bagi. Itu artinya integral. Dari kata integral inilah muncul integritas. Nah, sekarang kalau kita terapkan dalam kehidupan manusia, apa artinya itu? Artinya adalah orang yang utuh, yang tidak terbagi. Atau saya artikan orang yang luar dan dalamnya itu satu sama. Luarnya A, dalamnya juga A. Luarnya B, dalamnya B. Luarnya ramah dan baik, dalamnya juga baik. Ini perlu, saudara. Luarnya jelek, dalamnya jelek. Juga perlu. Yang bahaya itu luarnya baik, dalamnya jelek. Ini bahaya. Ini enggak integral. Pernah saudara potong apel, luarnya baik. Ketika dipotong jeret, dalamnya udah busuk. Nah, ini enggak integral. Jadi orang yang berintegritas itu tentu orang yang baik secara luar. Punya integritas, punya kebaikan, punya kebenaran. Tapi yang penting juga dalamnya harus satu sama, integral. Itu maksudnya integritas. Bukan hanya sekedar luarnya. Tapi harus sama. Luar dan dalam ini harus sama. Ketika saya merenungkan sampai di sini, saya teringat dengan seorang tokoh Esther. Mengapa Esther itu terpilih dari sekian banyak gadis-gadis yang cantik-cantik, molek-molek di seluruh kerajaan Persia? Itu enggak main-main, saudara. Kenapa kok Esther? Saya yakin karena orang melihat Esther ini seorang yang berintegritas. Luarnya cantik, dalamnya juga cantik. Dan itu bisa dirasakan. Jadi inilah sebenarnya arti integritas itu. Luar dan dalam sama. Tentu sama dalam arti positif, bukan sama dalam arti negatif.
Jadi orang yang berintegritas itu orang yang tidak terpisah, tidak terbagi, undivided. External and internal. Internal and external. The same quality. Kualitas sama. Nah, itulah yang kita lihat dalam pribadi Ayub. Jadi Ayub ini kalau saudara perhatikan apa yang dikatakan firman dan saudara renungkan, ini benar-benar berkaitan. Jadi 4 kata yang menggambarkan Ayub. Coba kita lihat yang pertama. Dikatakan Ayub itu saleh dan jujur. Ini gandengan. Saleh itu kualitas yang di dalam. Tapi jujur itu kualitas yang di luar. Saleh itu internal, jujur itu eksternal. Perhatikan ini. Ini tidak kebetulan firman Tuhan. Tidak pernah salah. Jadi Ayub ini benar-benar luar dalamnya sama. Dalamnya dia saleh, dia orang yang saleh, tapi di luar dia juga jujur. Dan kalau kita renungkan, memang ini berkaitan erat. Orang yang saleh, dia tidak akan berani ngomong gak jujur. Bicaranya pasti bisa dipercaya. Itu memang harus. Tidak bisa tidak. Kalau punya integritas ya. Kalau nggak punya ya kita maklumilah. Tapi saya yakin kita semua di sini orang yang punya integritas. Amin. Dan kita ingin menjadi orang yang punya integritas. Jadi firman Tuhan berkata, dari dalammu keluar, inside out. Yang keluar dari mulut itu dari dalam. Yang berikutnya. Nah ini juga gandeng. Ayub itu dikatakan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ini berkaitan saudara. Takut akan Tuhan itu internal, seperti saleh itu internal. Orang tidak bisa tahu apakah kita takut akan Tuhan atau tidak. Tapi yang orang lihat adalah eksternal kita, perilaku kita. Orang yang punya integritas, dia pasti sama. Takut akan Tuhan dan dalam kehidupan sehari-hari menjauhi yang jahat. Segala kejahatan, segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya saya katakan bahwa Ayub itu orang yang punya integritas. Dan Tuhan puji. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi inilah yang kita lihat dari kehidupan seorang Ayub. Nah untuk lebih mengerti tentang integritas, kita mau lihat lawan daripada integritas. Apa lawan dari integritas itu? Kalau integritas itu adalah satu kesatuan, within and without. Inside and outside, internal and external, li mian dan wai mian. Maka lawan dari integritas adalah orang yang tidak sama luar dan dalamnya. Atau saya boleh pakai kata adalah munafik. Jadi munafik itu sebenarnya gini, seringkali kita salah mengerti munafik. Sebenarnya kata munafik itu artinya orang yang tidak sama luar dan dalam. Dan saya mau katakan bahwa ini adalah salah satu dosa rohani yang paling dibenci oleh Tuhan. Tuhan paling gemes sama yang satu. Terutama sudah bisa membaca itu di Injil Matius. Injil Matius itu adalah Injil yang paling banyak kata munafik, 14 kali dibanding dengan semua kitab di dalam Alkitab. Karena Injil Matius itu ditujukan kepada orang-orang yang munafik, yaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang yang agamawi, yang sok religius, tetapi mereka menyalibkan Yesus yang adalah kebenaran. Makanya di dalam Injil Matius ada banyak sekali dan salah satunya ada satu pasal yang secara khusus muncul yaitu di dalam Matius 23. Memang pasal ini juga muncul di Injil-Injil yang lain tetapi tidak sekomplit Injil Matius pasal 23. Markus juga bicara, Lukas juga bicara, tapi yang paling komplit itu di Matius 23. Dan kalau saudara perhatikan ada 8 kali kata munafik dalam pasal ini dan 8 kali kata celakalah. Bandingkan dengan Matius pasal 5 ada 8 kali kata berbahagialah. Blessed, diberkatilah, berbahagialah. Orang yang suci hatinya, orang yang lembut hatinya, semua bicara tentang hati. Tapi di pasal 23, 8 kali kata celakalah karena ada 8 kali kata munafik. Saya akan tambahkan 2 ayat tentang kemunafikan. Yang berikutnya coba perhatikan saudara. Karena ketika saya merenungkan hal ini muncul ayat ini. Tiba-tiba saya mengerti apa yang dimaksud dengan ayat ini. Saya bacakan. Dosa beberapa orang menyolok. Seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikianlah perbuatan baik itu segera nyata dan kalau tidak demikian dia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Jadi saya yakin ini dosa munafik. Karena dosa kemunafikan itu enggak nyata langsung. Karuan nih orang itu enggak benar, sudah kelihatan sudah. Ya ini yang dikatakan dosa yang menyolok itu.
Tapi yang dosa munafik itu baru nyata kemudian. Kemudian baru orang itu tahu, tapi pasti akan dinyatakan. Makanya kita sebagai orang percaya, saudara, ayo kita belajar, bicara kita harus apa adanya. Harus sama luar dan dalam kita. Satu ayat lagi, di dalam 2 ayat yang berikut ini, dikatakan bahwa kemunafikan itu harus dibuang. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Buang. Dan dikatakan bahwa kemunafikan itu seperti ragi. Firman Tuhan berkata ragi orang Farisi. Ada 5 macam ragi dan salah satunya adalah ragi orang Farisi. Itu ragi kemunafikan. Dan Tuhan berkata kamu ini adalah roti yang tidak beragi. Karena itu buang ragi-ragi. Mari kita buang saudara. Ya, segala ragi-ragi kemunafikan dalam hidup kita bersihkan semuanya. Agar kita menjadi roti yang tidak beragi. Kita berpesta dengan roti yang tidak beragi. Jadi sebagai kesimpulan bahwa Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya integritas. Mari kita belajar, buang semuanya yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada berkat-berkat bagi orang-orang yang punya integritas. Saya kembali kepada pribadi Ayub. Kita lihat memang Ayub pernah mendapatkan ujian yang luar biasa. Orang seringkali hanya terfokus kepada ujian Ayub, pada penderitaan Ayub. Tapi mari kita lihat bahwa di balik penderitaan itu ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Ayub. Yang pertama dikatakan bahwa Ayub itu dikasihi oleh Tuhan. Tuhan itu sangat sayang kepada Ayub. Bahkan dia berkata, hanya doanya yang aku dengar. Bayangkan saudara. Luar biasa bukan kalau orang itu dikasihi Tuhan, doa saudara didengar, khusus Tuhan itu menyendengkan telinganya mendengar doa saudara. Karena saudara adalah orang yang punya integritas, doamu istimewa di hadapan Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, dipulihkan oleh Tuhan. Orang-orang yang punya integritas itu dipulihkan. Ya, Ayub memang pernah terpuruk dengan seizin Tuhan. Dia mengalami banyak penderitaan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memulihkan. Dikatakan Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat ganda. 2 kali lipat Tuhan pulihkan dalam hidup Ayub. Karena Ayub punya integritas, dia tetap berpegang kepada integritasnya walaupun dia tidak mengerti dan dia seringkali bertanya, why Lord? Kenapa Tuhan? Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Dan yang ketiga, saudara-saudara, Ayub diberkati Tuhan. Dia memang sudah diberkati, tapi dikatakan Tuhan memberkati kehidupan Ayub yang kemudian lebih dari yang dahulu. Luar biasa. Ayub dipulihkan namanya, kesehatannya, harta miliknya, dia mendapat anak lagi. Ya, semua yang hilang dipulihkan, diberkati Tuhan. Bahkan dikatakan lebih dari yang mula-mula, bahkan Ayub diberi umur panjang, kesehatan. Itulah Tuhan saudara dan Tuhan saya. Amin. Mari miliki integritas dalam hidup kita. Kita tidak akan rugi. Saya akhiri dengan sebuah pertanyaan atau sebuah solusi, bagaimana kalau gitu dengan hidup kita? Mungkin saudara merasakan, saya perlu diperbaiki. Kalau saudara punya perasaan gitu, sama dengan saya. Saya juga melihat diri saya sendiri, saya berkata, saya belum Tuhan. Saya masih perlu dipulihkan. Jadi ibaratnya kita ini kota, ya sudah tahu ini cerita Nehemia. Dalam sudah ada penyembahan, bait Allah sudah berdiri, tapi luarnya ini, pagar-pagarnya, pintu gerbangnya masih reruntuhan. Dan saya percaya ini yang dibicarakan dalam Nehemia. Bahwa kita harus diutuhkan kembali. Oke saudara, kita sudah mengasihi Tuhan, beribadah. Saudara sudah menyembah Tuhan. Bait Allah sudah terbangun dalam hidupmu. Tapi ada satu yang masih perlu dipulihkan. Adalah pintu gerbang tembok kota. Supaya kita menjadi pribadi yang integral, inside and outside the same. Sama, luar dan dalam, dalam dan luar sama. Orang bisa melihat kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.